Oke. Oke, kita lihat nomor 12. Ini soalnya adalah periksa apakah integral tak wajar berikut konvergen atau divergen. Nah, ada kemungkinan ketika diberikan, itu soalnya tidak mengatakan secara eksplisit bahwa integral yang Anda sedang hadapi itu adalah integral tak wajar. Jadi Anda harus hati-hati dan mengecek sendiri. Ya. Nah, misalkan yang 12A, lihat tak wajarnya kenapa? Oh, kenapa? Wajarnya di mana? Udah. Kok analisis satu-satu nih ya? Gede banget ya. Lihat di X sama dengan Kok mungkin coba gue pakai yang cara apa 3D dah. Saat X sama dengan 0, Pak. Kayak apa matrix? Iya, matrix. kenapa? Karena kalau X-nya menuju 0 dari satu arah mungkin, maka si integrannya yaitu ekspresi ini dia akan menuju plus hingga. Ya. Oke. Nah, karena kita punya selang 0 sampai 1 nih, untuk menghindari si titik yang tidak wajar tersebut, alih-alih kita langsung mengintegralkan dari 0 sampai 1, kita integralkan dari pada suatu selang yang tidak memuat titik yang nggak wajar tersebut. Jadi kita untuk menghindari titik yang tidak wajar, kita akan integralkan mulai dari S sampai 1, kemudian si S-nya akan kita gerakkan menuju 0. Jadi kita tuliskan integral dari 0 sampai 1 per X pangkat 9/10 dx. Ini sama dengan limit kita integralkan dari S sampai 1. Nah, ketika S-nya digerakkan menuju ke 0, dia menuju ke 0-nya dari arah mana? S menuju 0 dari arah kiri kanan? Dari arah mana? Boleh. Dari arah, kan X-nya ada di sebelah kanannya 0. Jadi S menuju 0 dari sebelah kanan. Kemudian ini bisa kita tuliskan sebagai X pangkat min 9/10 X. Maka sekarang hasilnya sama dengan limit S menuju 0 dari kanan. Integralkan X pangkat min 9/10, kita tambahkan 1 terhadap pangkatnya. Jadi kalau min 9/10 ditambah 1 jadi 1/10. Kemudian ini semua dibagi 1/10. Dibagi 1/10 itu sama aja dengan dikalikan dengan 10. Kita substitusikan 1 dan S. Ini menjadi limit S menuju 0 dari kanan 10 kali 1 dikurangi 10 S pangkat 1/10. Ketika S-nya menuju 0, 0 pangkat 1/10 ya 0. Jadi ini sama dengan 10 kurang 0 sama dengan 10. Berarti khususnya, jadi integralnya konvergen. Integral konvergen ke 10. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Anda coba yang mana ya? C.
Kemudian yang F. Pak, maaf Pak, cara tahu konvergen sama divergen ini gimana Pak? Kalau nilainya berupa bilangan per hingga, maka integralnya konvergen. Kalau hasilnya tak hingga atau ketika dihitung limitnya nggak ada limitnya, maka integralnya divergen. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, coba yang C dan F. Nah, tutorial ini mungkin Anda berpikirnya Anda tinggal nonton saja gitu melihat saya mengerjakan. Akan tetapi kalau Anda melakukan hal tersebut, nantinya nggak berbekas gitu. Ya. Mungkin saja ketika Anda nontonnya Anda merasa mengerti, tapi karena Anda tidak melakukannya secara personal, jadinya lupa. Nah, saran saya juga ketika Anda mereview, ketika Anda belajar, jangan ngikutin catatan apa adanya, ya. Jadi misalkan Anda ada catatan soal yang dikerjakan dengan lengkap. Nah, cara belajarnya itu jangan dibaca si solusinya itu. Akan tetapi Anda kerjakan ulang. Kalau misalkan Anda cek hasil akhirnya belum sama, baru Anda baca. Ya, apanya yang membuat solusi Anda berbeda, gitu. Begitu ya belajar matematikanya. Juga dihindari eh, ilusi seolah-olah Anda belajar dengan banyak mencatat. Saya lihat generasi Anda ini catatannya bagus-bagus, berwarna-warni begitu. Ya mungkin ada kesenangan tersendiri untuk mencatat. Tidak salah juga, akan tetapi kalau fokus utamanya adalah mencatat, sama seperti tadi, nggak akan berbekas. Nah, apa yang Anda catat itu harusnya idealnya adalah apa yang bisa Anda lakukan sendiri, kemudian Anda kerjakan dengan menggunakan bahasa Anda, dengan cara pemikiran Anda, bukan kata orang lain. Jadi boleh saja Anda misalkan membaca hasil pekerjaan orang lain, tapi ketika dicatat, Anda nggak lagi melihat apa yang orang tadi kerjakan. Anda sudah mengasimilasinya menjadi bagian dari pengetahuan Anda sendiri. Sehingga ketika Anda menuliskannya itu menggunakan pola pikir Anda. Gitu. Misalkan ada hal-hal tertentu yang menurut Anda perlu penjelasan lebih lanjut, ya Anda tuliskan. Jadi karena setiap orang berbeda-beda cara berpikirnya, pasti ketika Anda ingin menjelaskan kepada diri Anda sendiri itu ada penekanan-penekanan tertentu di bagian mana yang ingin Anda lebih perjelas di catatan Anda tersebut. Kayaknya saya kuliah dulu nggak pernah nyatet kayaknya. Ya nyatetnya eh, nanti ngelihat ngelihat lagi textbook gitu. Kalau di kuliahan saya lebih sering nonton nonton dosennya sambil mencatat secara mental apa sih argumen yang paling pentingnya itu terhadap materi yang sedang diterangkan gitu. Atau nyatetnya itu yang kira-kira nggak ada di textbook dicatat. Tapi kalau semuanya ada di textbook, ya nanti aja lah baca di textbook. Textbook lebih lengkap, ada banyak nuansa-nuansa yang tidak sempat di cover di kelas. Tapi juga ada kalanya dosen juga menambahkan hal-hal yang ada di luar buku. Nah, itu yang perlu dicatat. Taunya
Dari mana, ada di buku atau enggak di buku? Ya Anda baca dulu. Setidaknya Anda baca skim gitu. Apa materi yang akan diajarkan. Oke, kita identifikasi aja tak wajarnya di mana. Ini tak wajar di mana? Dua. Tak wajar di X sama dengan 2. Yang ini tak wajar di mana? Yang F. Di 2. Yang F. Di Oh yang ya. C di 2. Kalau yang F Hmm. di 0. Oh. Nah, jadi pada intinya adalah di dalam integralnya itu tidak boleh si intervalnya memuat titik yang nggak wajar. Nah, titik tak wajarnya itu bisa terjadi di dalam selang atau di ujung selang. Ya. Ini yang nomor 12 ini adalah contoh-contoh integral tak wajar di mana ketawajarannya ada di ujung selang. Oke, yang C integral min 1 sampai 2 4 per 4 min X kuadrat X. Kayaknya PR-nya habis baterainya. Ah, ini juga habis. Oke, 4 kurang 4 kuadrat. Nah, ini kita kenali dia tak wajar di X sama dengan 2. Kita punya selang dari min 1 sampai 2. Kita harus mengintegralkan sehingga si selangnya tidak mengandung titik yang nggak wajar. Jadi kita integralkan dari min 1 sampai B misalkan atau apa, terserah huruf yang Anda suka. Kemudian B-nya yang akan kita gerakkan menuju 2. Jadi ini adalah limit dari B menuju 2 dari kiri, integral min 1 sampai B, 4 per 4 min X kuadrat X. Nah, metode untuk pengintegralannya sendiri diapakan? Menggunakan substitusi trigonometri, Pak. Pakai apa? Substitusi trigonometri yang identitas itu. Ini kan polinom per polinom, ya. Kita pakai apa? Pecahan parsial. Atau pertama kita kenali dulu bahwa yang bawahnya kan 2 tambah X dikali 2 kurang X. Nih. Ini ingin kita tuliskan sebagai limit B menuju 2 dari kiri. A per... Kayak ini kalau mau kita ubah agar apa? Agar jadi X min 2, saya rada kurang sreg dengan 2 min X. Jadi diapakan nih? Agar jadi X min 2, kita kalikan atas dan bawah dengan min 1.
kalikan dengan min 1, ini juga kalikan dengan min 1. Artinya A per X tambah 2 ditambah B per X min 2 dx. Ya. Nah, Anda lakukan langkah yang seperti biasa untuk mencari A dan B-nya, nanti didapat berapa? Ini saya skip ya, tapi nanti kalau ini soal ujian, ya Anda harus cari A dan B-nya. Cari A, B. Berapa A dan B-nya? Kayaknya min 1, 1 dan min 1. X min 2 dikurangi, ya. Dapat. Setuju nggak? Bahwa A-nya 1 dan B-nya min 1. Karena kalau kita samakan penyebutnya, jadinya nanti yang ada di pembilangnya adalah X min 2 dikurangi X plus 2. Jadinya min 4. Oke. Nah, sekarang ini menjadi limit B menuju 2 dari kiri. Integralkan masing-masing 1 per X tambah 2 dengan 1 per X min 2. Nah, mungkin Anda akan punya kecenderungan untuk memisahkan si dua integral ini menjadi integral dari 1 per X tambah 2 dengan 1 per X min 2. Ya, misalkan begitu ya. Kita berandai-andai Anda melakukan hal tersebut. Nah, ini menjadi limit B menuju 2 dari kiri. Integral 1 per X tambah 2 ln nilai mutlak X tambah 2 disubstitusikan B kurang 1 dikurangi ln nilai mutlak X min 2 substitusikan B dan min 1 juga. Ini menjadi limit B menuju 2 dari kiri ln B plus 2 dikurangi, kalau X-nya digantikan dengan min 1 tambah 2, 1, jadi 0. Kemudian, oke, ini plus 0 gini, atau dikurang 0, dikurangi dengan ln B min 2 dikurang 0 juga. Karena ketika min 1 dimasukkan, oh, ln 3. Oke. Dikurangi ln 3. Oke. Nah, gimana ngitung limit ini? Kalau B-nya menuju 2 dari kiri, yang ini nggak masalah ya. Yang ini jadi ln 4. Yang ini tetap ln 3. Bagaimana dengan yang ini? Dia akan menuju ke ln 0. Dan ln 0 itu nilainya berapa? Minus tahingga ya. Jadi ini menuju minus tahingga, akan tetapi di sini ada tanda minusnya. Jadi secara total, meskipun ln ini ln 4 dan ini ada ln 3, tapi yang ini jauh lebih besar, sehingga akhirnya secara keseluruhan ini menjadi plus tahingga. Nah, karena hasil integralnya itu nilainya tidak berhingga, maka integralnya berhingga. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Boleh. Itu dia minus tahingga soalnya dia dari kiri ya.
Karena, nah, Anda harus bisa berargumen lewat gambar grafik di mental image yang Anda miliki. Jadi, kalau kita telusuri si grafiknya, ketika X-nya menuju 0, maka si nilai Y-nya menuju minus tak hingga. Gitu. Akibatnya, ini menuju minus tak hingga, ada minusnya, jadi menuju plus tak hingga. Permisi Pak, sama tanya Pak. Boleh? Itu kan tadi dipisah ya Pak, yang apa 4 min X kuadrat tadi dijadiin faktor-faktornya. Itu kalau misalkan kita jadiin substitusi trigonometri, apakah boleh Pak? Yang identitas, Yang ini, ya oke. kayak 1 min cos Harusnya kuadrat gitu. hasil akhirnya harus sama. Coba kita lakukan. Kalau pakai substitusi trigonometri, X sama dengan 2 sin T gitu. dx sama dengan 2 cos T dt. Maka integral 4/4 min X kuadrat dx sama dengan integral 4 kurang X kuadrat, jadinya 4 kurang 4 sin kuadrat T. Kemudian si dx-nya berubah jadi 2 cos T dt. Jika ini menjadi 4-nya dicoret, tinggal ada angka 2, kemudian di atas ada cos T dt, kemudian di bawah 1 kurang sin kuadrat, nah, jadi cos kuadrat. Jadinya 2 integral sekant T dt. Oke. Nah, tapi ini harus kita ubah, either si T-nya kita kembalikan, kita integralkan dulu. Integral sekant, nah ini harus ingat, ini rada eksotik hasilnya. Non sekant tambah tangen. Nah, sekarang terserah apakah batasnya mau diubah dulu. Ini tadi dari berapa? Dari 2 dari min 1 sampai B. Ya. Kayaknya diubah ke dalam X dulu. Ya. Jadi ini boleh Anda lanjutkan sendiri ya. Ini dan seterusnya. Hasilnya harus sama. Ya, mungkin kita lanjutkan sedikit. 2 ln sekant T. T-nya itu adalah sudut yang membuat nilai sin T-nya adalah X/2. Berarti rasio depan per samping adalah X/2. Berarti yang ini adalah akar 4 min X kuadrat. Berarti nilai sekannya adalah apa? Sekan berarti miring per samping. 2 per akar 4 min X kuadrat. Kemudian tangen X per akar 4 min X kuadrat. Nah, jadinya 2 ln X tambah 2 per akar 4 min X kuadrat. Oke. Nanti Anda bisa lanjutkan. Nah, kita bisa melihat secara sekilas. Nanti ketika X-nya menuju 2, ya ini, oke, maka si bagian yang ada di dalam dia menuju tahingga, dan ln tahingga itu adalah tahingga. Sehingga nanti integralnya juga divergen, karena integralnya tahingga. Ya. Dan seterusnya. Nanti Anda lanjutkan. Jadi boleh aja pakai apapun. Ya. Kalau Anda konsisten, harusnya
sampai ke tujuan juga. Suspend. Oh, apa ini? Iklan. Oke, kemudian satu lagi, ini kalau kita lihat dari bentuknya, teknik pengintegralan apa yang kita pakai untuk menghitung yang ini? Kira-kira pakai apa? Ada yang punya ide? Ini pakai eh, Parsial gitu. integral parsial. Ya. Oke. Nah, Anda boleh tuliskan limit terus semuanya ke bawah atau Anda hitung integralnya secara terpisah dulu, integral tanpa batas, nanti baru Anda pakai limit. Ya. Jadi contoh berikutnya, integral dari 0 sampai 1 ln x per akar x dx, dia tahu aja di x sama dengan 0, tapi kita akan hitung dulu integral tanpa batas. Kita bilang, perhatikan apa yang terjadi kalau kita mengintegralkan ln x per akar x. Kita tulis ulang agar ada bentuk U kali dv-nya. Ini sebagai x pangkat min setengah ln x dx. Berdasarkan Euler, maka siapa yang jadi U-nya? Ln x. Oke, ini sebagai U-nya. Maka U-nya adalah ln x. Sisanya dv adalah x pangkat min setengah dx. Berarti du adalah 1/x dx. V-nya kita harus integralkan ini menjadi 2x pangkat setengah. Nah, lagi-lagi ketika saya mendapatkan V dari dv, saya nggak mengintegralkan, tapi nyari-nyari apa ya yang kalau diturunkan hasilnya bisa jadi x pangkat min setengah. Yang pertama-tama saya mikirnya x pangkat setengah dulu, karena apa si pangkatnya harus lebih tinggi 1 dibanding yang ini, ya. Tapi kemudian kita perlu adjust koefisiennya pakai 2 agar nanti ketika dikalikan setengah jadi 1. Oke, berarti U kali V 2x pangkat setengah ln x dikurangi integral V du 2x pangkat setengah du 1/x dx. Jadinya 2x pangkat setengah ln x dikurangi 2 kali integral x pangkat min setengah sama dengan 2x pangkat setengah ln x dikurangi 4x pangkat setengah. Let's check. Ya. Sehingga kalau kita ingin menghitung si limit si integral yang diminta 0 sampai 1, karena tawajannya di 0, maka si 0-nya harus kita gantikan dengan huruf yang lain. Suka-suka Anda boleh pakai huruf apa. Kemudian kita
ambil limit S menuju 0. Dari sebelah mana? Kanan. 0, 1. Anda hitung dulu dari S sampai 1, kemudian S-nya digerakkan menuju 0 dari kanan. Nah, katanya si integral tanpa batasnya adalah yang di atas. 2 akar X ln X dikurang 4 akar X. Masukin 1, masukin S. Limit S menuju 0 dari kanan. 2 ln 1, ln 1-nya 0. Minus 4 dikurangi dengan masukkan S, 2 akar S ln S dikurangi 4 akar S. Oke. Nah, kalau kita lihat, yang ini bentuk apa ketika S-nya menuju 0? Oh, sebutnya bukan yang ini. Yang ini aja. Ya. Yang ininya akan menuju 0. Yang ini, yang 2 akar S ln S, dia bentuk 0 kali tahingga. Nah, kita tahu bentuk 0 kali tahingga adalah bentuk tak tentu. Jadi kita menghitungnya mungkin memerlukan aturan L'Hopital. Ya. Jadi ini sama dengan min 4 dikurangi 0 dikurangi limit S menuju 0 dari kanan. Kita tulis ulang si 2 akar S ln S-nya agar bentuknya tahingga per tahingga atau 0 per 0. Misalnya dengan menuliskan sebagai 2 ln S dibagi S pangkat berapa jadinya? Pangkat min setengah ya. Ini kan kalau ditulis di atas S pangkat setengah, kalau di bawah jadi S pangkat min setengah. Nah, ketika S menuju 0, baik ln S maupun, atau gini deh, biar lebih kelihatan sama Anda. Ya. Baik ln S maupun 1 per akar S, dua-duanya menuju tahingga. Jadi ini bentuk tahingga per tahingga, kita bisa pakai L'Hopital. Min 4 kurang 0 dikurangi limit S menuju 0 dari kanan, turunkan ln S, jadi 1 S, turunkan S pangkat min setengah, S pangkat min 3 per 2. Kalau disederhanakan, jadinya, ini 0 ini bawa-bawa terus. Dikurang limit S menuju 0 dari kanan. S pangkat min 3 per 2-nya, kalau kita simpan di penyebut, dia jadi S pangkat 3 per 2. S pangkat 3 per 2 dibagi S, jadi S pangkat setengah. S pangkat setengah, 2 min setengah. Ketika S-nya menuju 0, ya S pangkat setengahnya menuju 0. Jadi ini sama dengan min 4 kurang 0 sama dengan min 4. Jadi integralnya konvergen. Karena hasilnya berhingga. Ada nilainya si integral. Nah, Apa mau nanya Pak? oleh Itu yang min 4 gimana ya Pak dapatnya ya Pak? Terus saya agak ngehang gitu. ini ketika dimasukin ke sini, X-nya sama dengan 1. Oh, Ya. Kalau dimasukkan ke sini kan jadi 0, ln 1. Jadi yang tersisa adalah ketika kita substitusikan X sama dengan 1 ke situ. oke Pak. Makasih Pak. Oke. Ini kita hanya
ingin mengidentifikasi mana yang wajar dan mana yang tak wajar. Ya. Ketawajarannya ada dua jenisnya, yaitu yang pertama kalau si selangnya dia merupakan selang yang tak hingga. Ya, jadi yang seperti itu mudah dikenali, ini tak wajar, ini juga tak wajar. Oh, ini tak wajar semua. Sorry, saya pengennya bukan soal yang ini. Soal yang ini. Ini penting untuk mengenali terlebih dahulu apakah integral yang akan kita hitung itu merupakan integral yang wajar atau yang tak wajar. Oke. Tadi seperti yang saya bilang, kalau si selangnya ada tak hingganya, maka akan mudah kita identifikasi ini tak wajar dua-duanya. Oke. Kalau yang C, wajar apa tak wajar? Berarti untuk integral dengan batas pengintegralannya itu tidak mengandung min tak hingga atau tak hingga, cara mengidentifikasi tak wajarnya adalah apakah pada selang tersebut, termasuk di ujung selang dan di dalam selang, ada titik-titik yang mengakibatkan si nilai fungsinya itu membesar tak terbatas. Ya. Berarti dalam hal ini yang C bisa kita tanyakan, ada nggak suatu titik yang nilai cos-nya 0? Cos berapa 0? 90 derajat. Alih-alih Anda ingat nilai numeriknya, mungkin Anda ingat gambaran mental tentang grafiknya. Ya. Ini cos di sini pi per 2. Tapi pi per 4 ada di sebelah kirinya pi per 2. Berarti apa dong? Pada selang 0 sampai pi per 4, si nilai cos X-nya itu nilainya positif. Berarti ini baik-baik saja. Ini adalah integral yang wajar. Kalau yang D, nah yang D kelihatannya nggak ada sesuatu yang letaknya di penyebut. Akan tetapi tangan X itu bisa kita lihat sebagai sin X per cos X. Dan seperti barusan, kalau kita lihat gambar yang ini, si nilai cosnya bernilai 0 di pi per 2. Berarti ini tak wajar di X sama dengan pi per 2. Ya. Nah, kalau tak wajarnya di tengah-tengah, maka yang harus kita lakukan nanti adalah tinjau ini dan itu dengan F-nya tangan ya. Oke. Hitung dua-duanya. Kalau keduanya konvergen, maka si integral aslinya juga konvergen. Tapi kalau salah satunya saja divergen, maka ini juga. Ya. Yang ini gimana? Kalau kita tulis ulang, dia jadinya X cos kuadrat T per sin kuadrat T ya. Oke. Kalau kita lihat ketika X kalau X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, yang bawahnya memang menuju 0, tapi yang atasnya juga menuju 0 juga. Jadi untuk betul-betul memastikan apakah dia tak wajar, Anda hitung limit X menuju 0-nya gitu ya. Tapi kan yang X per sin X-nya limitnya adalah 1, berarti di bawah kita masih punya sin X ya. Dan akibatnya limitnya tak hingga. Jadi ini juga tak wajar ya. Tak wajar di X sama dengan 0.
Yang ini ekspresi X kuadrat min X kurang 2 bisa difaktorkan? X min 2 kali X plus 1. Jadi si penyebutnya bernilai 0 di X sama dengan 2 dan di X sama dengan min 1. Berarti konsekuensinya gimana dong? Yang F apakah tak wajar atau wajar? Wajar. Wajar ya, karena si pembuat 0 dari ini dan itu, yaitu di negatif 1 dan 2, berada di luar selang 0 sampai 1. Yang ini wajar. Nah, yang ini, meskipun di X sama dengan 0 itu penyebutnya bernilai 0, akan tetapi karena limit dari sin X per X itu sama dengan 1, ini juga wajar. Ya. Karena limit dari integralnya tidak menuju hingga. Kalau yang ini, oke, kalau pakai rumus ABC berarti berapa X-nya? X-nya sama dengan plus minus, minus B min 1 tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC. Oke. Nah, pertanyaannya di antara dua bilangan min 1 plus minus akar 13 per 2, ada nggak yang terletak di antara 0 sampai 2? Pertama, yang tandanya minus nggak mungkin, karena dia akan menjadi negatif. Jadi sekarang permasalahannya apakah min 1 tambah akar 13 per 2, apakah dia lebih kecil dari 2? Nah, pertanyaan ini ekuivalen dengan pertanyaan, apa kalau kita kalikan 2, kedua ruas, apakah ini betul kurang dari 4? Kemudian kalau kiri dan kanan ditambah 1, ini ekuivalen dengan akar 13 lebih kecil dari 4 tambah 1. Dan ini merupakan pernyataan yang benar. Ya. Berarti apa? Kalau ini benar, yang sebelumnya pernyataan ini benar, pernyataan ini juga benar. Berarti apa? Berarti dia tak wajar di titik ini. Ya. Ini tak wajar di X sama dengan min 1 tambah akar 13 per 2. Ada pertanyaan? Oke. Maaf Pak, nanya tadi kenapa bisa yang negatifnya yang jadi tak wajar? Kenapa? Yang positifnya yang diambil. Kalau yang negatifnya, berarti kan hasil keseluruhannya jadi bilangan negatif. Kalau bilangan negatif, ya nggak mungkin di antara selang 0 sampai 2. Kan kita ingin mengetahui apakah ada di antara X pembuat 0 dari penyebut ini yang terletak di antara 0 dan 2. Ya. Atau Anda juga bisa pakai ini aja apa? Pakai terma nilai antara gitu. Kalau di 0, kalau masukkan 0 kan jadi min 3. Kalau dimasukkan 2, dia jadi positif 3. Berarti di antara min 3 dan positif 3 itu si kurvanya akan lewat ke 0. Berarti ada suatu titik di antara 0 dan 2 yang membuat ekspresi ini menjadi 0. Konsekuensinya, maka di titik tersebut, nah cuma perbedaannya kalau pakai teorema nilai antara, kita nggak tahu secara persis siapa pembuat nolnya. Tapi kalau kita solve pakai rumus ABC, kita tahu secara persis tak wajarnya itu di titik yang mana. Ya. Ini soalnya memang bukan disuruh menghitung. Kalau disuruh menghitung, jawabannya jadi ugly karena
si ketawa wajarnya di titik yang angkanya nggak bagus. Oke, oke, kita ke limit sekarang. Anda perlu latihan aturan L'Hopital, ya. Oke, kita lihat yang mana dulu nih. Ya, Anda coba yang B. Ya. Anda yang mau nyoba yang B, Anda bisa tinggal nyebut, saya yang nulis. Limit X menuju 0 sin 2X kurang 2X per X pangkat 3. Pertama, apa yang perlu kita cek lebih dulu? Kalau apa enggak ya? Kita cek kalau dihitung limitnya, si penyebutnya menuju ke mana? Menuju ke 0, pembilang, dan penyebutnya juga menuju 0. Oh, berarti bisa pakai aturan L'Hopital. Kita turunkan. Turunan sin 2X, jadi apa? Cos 2 2 cos 2X. Turunan 2X min 2. Ini dibagi 3X kuadrat. Cek lagi, substitusikan X sama dengan 0. Yang atas, oh masih 2 kurang 2. Masih 0. Yang bawah juga masih 0. Bentuknya masih 0 per 0. Gampang tapi Dan masih boleh 26 orang pakai aturan
Oh, sorry. Aturan L'Hopital. Jadinya kalau diturunkan Min min 4 sin 2x per 6x. X per 6X. Waduh, melelahkan, masih 0 per 0. Kita turunkan sekali lagi. Limit X menuju 0. Min 8 cos 2X per 6. Akhirnya kita ada nilainya. Ketika X sama dengan 0, cos 2X-nya 1, jadi min 8 per 6 disederhanakan menjadi min 4 per 3. Ini kayak perlu tongkat. Oke. Nah, karena mungkin buat Anda nggak keberatan Anda melakukan L'Hopital beberapa kali ya. Akan tetapi ada bagusnya juga Anda serius gitu. Bisa nggak ya pakai cara lain biar nggak terlalu banyak nih L'Hopitalnya. Males saya. Itu misalnya. Cara lain ya. Limit X menuju 0. Sin 2X dikurangi 2X. Karena ingat, Anda itu objektif atau learning outcome dari belajar kalkulusnya itu ya memang salah satunya adalah Anda tahu beberapa prosedur-prosedur yang standar seperti aturan L'Hopital ini. Ya. Tapi yang lebih penting itu problem matematik itu semacam simulasi untuk problem apapun nanti yang Anda hadapi. Nah, Anda belajar untuk menjadi orang yang kreatif gitu. Memang secara ingin mendapat jawaban, cara yang tadi ya udah selesai. Anda tinggal ngikutin aja prosedurnya kayak gini, selesai gitu. Tapi ngikutin prosedur itu bukan bagian sikap problem solving yang uh, menarik buat calon bos Anda gitu. Kalau Anda cuma tahu mengikuti prosedur, ya nanti dikasihkan ke robot aja pekerjaan Anda gitu. Tapi kalau Anda bisa melakukan hal yang berbeda secara kreatif, itulah yang diinginkan. Nah, sampai ada yang mendirect message ke saya, ini nggak mungkin L'Hopital terus kan, katanya. Karena sudah beberapa kali merasa, kok belum selesai-selesai, ya. Misalkan gimana? Oke, misalkan kita tulis ulang sin 2x-nya sebagai 2 sin x cos x. Dibagi x pangkat 3. Jangan-jangan saya gagal nih. Oke, kemudian diapain? Ini saya juga baru memikirkan barusan ya. Jadi kalau apa? Kalau tidak berhasil, ya namanya juga mencoba. Oke. Kita faktorkan X dari bawah dan dari atas. Kalau yang atas diambil X, berarti ini jadi 2 sin X per X. Cos X dikurangi 2. Wah, nggak bagus juga ternyata. Tidak sesukses yang saya bayangkan. Oke. Terus gimana? Eh, wah, nggak bisa ternyata. Bentar. Kalau kita ambilnya sin X, kalau diambilnya cos X, hmm,
Ya, Anda sambil nyoba-nyoba juga. Saya juga tidak tahu ini akan berhasil atau tidak. Apa yang saya lakukan, saya kurangi 2 sin X, kemudian ditambah 2 sin X. Berarti kan saya hanya menambahkan 0 ke pembilang, yang artinya tidak mengubah apapun terhadap pembilangnya. Kita faktorkan 2 sin X, jadinya cos X min 1 per wah, tidak semudah itu, Ferguson. Oke, not easy. Ya, belum kepikiran. Kita tuliskan aja di sini untuk mengingat Anda bahwa gagal itu biasa. Belum berhasil. Ya. Nah, tugas yang saya berikan ke Anda yang suruh coret-coret itu sepertinya kebiasaan Anda bekerja itu selalu ingin rapih langsung ditulis di catatan Anda. Bagusnya enggak gitu. Anda harus lebih brutal gitu ya. Coret-coret apa ide wild apa gitu. Ya. Jangan dihapus, ditulis aja. Ya, kayak gini. Ya udah, belum berhasil ditulis aja. Nah, ini contoh apa? Anda melakukan eksplorasi. Ya, tadi juga yang saya gagal yang pertama sebelumnya itu ya dibiarin aja gitu misalkan. Ya. Oke, jadi hasilnya bisa, tapi so far kita belum cukup puas karena penerapan L'Hopitalnya kebanyakan. Oke, ini yang bentuknya 0 per 0, kita cari contoh yang agak berbeda, yang limitnya menuju eh, suatu bilangan yang bukan 0 misalkan. Oke, kita lihat yang I. Coba Anda yang I. Jangan-jangan susah ini. Diapakan? Oh, nah, kalau Anda mengerjakan soal, kemudian Anda berhadapan dengan suatu ketidaknyamanan karena Anda nggak tahu untuk melanjutkan itu kayak apa gitu, itu soal yang bagus untuk Anda. Karena ketika Anda berhasil mengclarify ketidaknyamanan yang Anda rasakan, ya pemahaman Anda bertambah, pengetahuan Anda bertambah. Kalau Anda hanya mengkonsumsi informasi yang sudah jadi, gitu, yang sudah diberikan dalam bentuk siap konsumsi, siap makan, nantinya Anda cepat lupa, gitu. Tapi kalau Anda punya masalah, ada ketegangan antara pengetahuan yang Anda miliki dengan soal yang sedang Anda hadapi, kelihatannya nggak nyambung, bahwa pengetahuan Anda nggak cukup untuk bisa menyelesaikannya, Anda mencari-cari tahu. Nah, ketika Anda bisa meresolve itu semua, jadinya nantinya mungkin di neuron Anda itu akan ada cabang-cabang gitu, mungkin muncul, sehingga Anda bisa mengaitkan antara pengetahuan Anda dengan si soal yang baru tersebut, yang berakibat ilmu Anda jadinya nambah, gitu. Jadi kalau belajar itu harus di-challenge Andanya harus membuat Anda ragu-ragu, membuat Anda bingung, harus seperti itu. Ya.
dan Anda harus fight back. Ini juga saya rada uneasy saya ngeliat ini. Mana nih? Ini perlu diturunkan. Turunan sin inverse X apa? Ingat nggak saya? Nanti kalau diturunkan kayaknya masih jelek. Bakal berhasil nggak gitu? Ya dicoba aja. Maksudnya saya hanya dengan melihat aja belum bisa melihat nanti ujungnya kayak apa gitu. Dan sebagian besar soal matematika itu seperti itu ya. Ketika Anda berhadapan dengan sebuah soal, ada kalanya Anda nggak punya ide sama sekali, atau Anda punya ide tapi nggak tahu apakah ini nanti akan berhasil atau enggak. Anda nggak bisa melihat into the future bahwa beberapa langkah ke depannya nanti akan jadi gimana gitu. Ya kalau soalnya gampang mungkin bisa ya. Hmm. Oke, kita coba ya. Yang I. Limit X menuju 1 dari kiri, Pi per 2 dikurangi sin inverse X dibagi dengan akar 1 per X. Nah, oke, kita cek bentuknya bentuk apa. Kalau kita substitusikan X sama dengan 1, sin inverse 1 berapa? 90. Pi per 2. Pi per 2 ya. Berapa sudutnya agar nilai sinnya sama dengan 1? Pi per 2. Berarti yang atas menuju pi per 2 kurang pi per 2. Berarti yang pembilangnya menuju 0, yang bawahnya juga menuju 0. Ini bentuk 0 per 0. Boleh kita pakai L'Hopital. Limit X menuju 1 dari kiri. Turunan sin inverse X, kalau nggak salah, ini. Ini atau X kuadrat min 1. Oh, saya juga lupa. Yang mana yang betul? Udah Ya, betul, bisa Pak. saya turunin sih. Tapi kalau nggak usah, lebih baik. Nggak ingat? Oke, saya turunin deh. Harusnya benar, Pak. Oh, oke, udah betul. Gitu. Iya Pak, udah benar Pak. Kemudian ini kalau diturunkan, ini kita baca sebagai 1 min X pangkat setengah. Sehingga kalau diturunkan setengah, 1 min X pangkat min setengah dikali min 1. Kayak aturan rantai. Diturunkan, kemudian dikali dengan turunan yang di dalam. Kalau disederhanakan, minusnya jadi saling menghilangkan ini. Satu dibagi setengah jadi 2. Kemudian ini yang pangkat minus
Jadinya kalau di pembilang dia jadi pangkat positif. Jadinya 1 min X pangkat setengah per 1 min X kuadrat pangkat setengah. Nah, waktu itu kita pernah lihat di kelas ini atau di tahun sebelumnya. Oke, jadi pengalaman saya untuk menghitung limit, kalau yang ada akar-akarnya gini, ini memang masih bentuknya 0 per 0 gitu. Tapi kalau kita turunkan atas dan bawah, nanti si bentuk akarnya nggak akan hilang gitu. Jadi alih-alih kita pakai aturan L'Hopital di sini, kita tuliskan, ini kan karena semuanya pangkat setengah, jadi kita bisa tuliskan gini. Ini semua pangkat setengah. Ya. 1 min X per 1 min X kuadrat. Nah, sekarang yang dipakai L'Hopitalnya yang di dalam. Gitu. Ya. Sekarang mungkin kita harus go to tangent dulu gitu. Karena kita ingin hitung yang dalam ini. Nanti ini kita akan revert. Limit X menuju 1 min dari 1 min X per 1 min X kuadrat. Ini bentuk 0 per 0. Kita boleh pakai L'Hopital. Atau nggak usah, lazy ya. Pakai L'Hopital jadi malas mikir. Padahal ini bisa difaktorkan aja. Oh, oke. Bisa difaktorkan, berarti bisa dilanjutkan di sini. Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, 2, yang atas 1 min X, yang bawah kan 1 min X kali 1 tambah X. 1 min X-nya dicoret. Nah, sekarang kalau X-nya menuju 1, yang di dalam kurung menuju berapa? 2. 2. Jadi 2 per 1 per 2 pangkat setengah. Sama dengan 2 per akar 2 sama dengan akar 2. Interesting, limitnya hasilnya akar 2. Oke. Oke, itu yang bentuk 0 per 0. Ini juga 0 per 0 ya. Ya, 0 per 0 tahingga per tahingga mirip. Kita sekarang lihat yang perpangkatan. Nah, ini masih banyak soal. Dan tentunya saya rasa ada beberapa, maksudnya level Anda seberapa penguasaan Anda tentang materi ini berada di level manapun, Anda bisa nyari soal yang cukup menantang di sini. Jadi carilah soal yang membuat Anda nggak nyaman itu, dan Anda harus membuat si soal ini menjadi jelas untuk Anda. Gitu ya. Pak mau nanya Pak, Boleh. kan kalau misalkan kita pakai L'Hopital tuh kalau 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga kan. Mhm. Kalau misalkan 0 per tak hingga atau tak hingga per 0 gimana? Sama aja. Artinya kan dia bukan bentuk tak tentu. Dia akan tolong menolong kalau misalkan 0 per tak hingga, yang atasnya menuju 0, kemudian udah mah kecil dibagi besar gitu. Dia akan menuju 0. Jadi di luar yang bentuk tak tentu itu bentuknya tentu. Bentuk tentu itu artinya apa? Artinya si nilai limitnya itu bisa ditentukan hanya ngelihat dari bentuknya. Jadi kalau bentuknya 0 per tak hingga, hasil limitnya pasti 0. Atau kalau bentuk limitnya tak hingga per 0, hasil limitnya pasti plus atau minus tak hingga. Karena kan kalau tak hingga per 0, eh, besar dibagi kecil, makin besar. Gitu. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, kita lihat yang bentuknya, lihat yang nomor 6, mungkin yang tak hingga kurang tak hingga atau yang 0 kali tak hingga. Satu aja. Yang mana nih?
Anda coba yang tapi oke, nggak apa-apa. Silakan coba. Kalau kita lihat bentuknya, dia bentuk apa? Bentuk kalau X-nya menuju 0, X kuadratnya menuju 0. Kalau X-nya menuju 0, ln X-nya menuju minus tahingga. Tapi tetap secara bentuk dia dibilang sebagai bentuk 0 kali tahingga. Nah, bentuk 0 kali tahingga ini adalah salah satu bentuk tak tentu. Akan tetapi agar kita bisa pakai L'Hopital, kita harus paksa agar si bentuk ini bisa kita tulis ulang menjadi bentuk 0 per 0 atau bentuk tahingga per tahingga. Misalkan kita tuliskan ini ln X dibagi 1/x kuadrat. Gitu.
Ya. Kenapa nggak X kuadrat dibagi seperlon X? Ya boleh-boleh aja. Tapi mungkin nanti ketika menurunkan seperlon X-nya tidak terlalu menyenangkan, semenyenangkan menurunkan 1/X kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau kita tinjau bentuk ini, ketika X-nya menuju 0, yang atas menuju tahingga. Kemudian 1/X kuadrat juga menuju tahingga. Jadi ini bentuk tahingga per tahingga. Karena bentuknya tahingga per tahingga, kita boleh pakai aturan L'Hopital. Turunkan pembilang dan penyebut. Ln X diturunkan 1/X. 1/X kuadrat. Buat Michael Lim. 1/X kuadratnya kita tulis sebagai X pangkat min 2. Kenapa? Agar ketika menurunkannya mudah. Pakai aturan pangkat min 2 X pangkat min 3. Oke. Nah, sebelum kita cek apakah bentuknya 0 per 0 atau tahingga per tahingga, kita coba untuk simplified dulu. Kita coba sederhanakan. Misalnya, kalikan atas dan bawah dengan X pangkat 3. Waduh, ini yang PRS banyak. X kuadrat per min 2. Ya. Jadi ini, apa yang dilakukan di sini? Kalikan X pangkat 3 per X pangkat 3. Ya. Kalau pembilang dikalikan X pangkat 3, jadinya X kuadrat. Kalau penyebut dikalikan X pangkat 3, dia saling menghilangkan dengan si X pangkat min 3. Kalau diambil limitnya, dia 0. Berarti si limit yang kita inginkan, dia limitnya 0. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, sekarang yang di nomor ini, kita mulainya tadi berapa? 10.15. 10.15 ditambah 100 menit. Jam 40 sampai 55 ya. Berarti 18 menit lagi. Oke. Satu lagi deh yang ini. Silakan dicoba.
Oke, kalau kita lakukan analisis terlebih dahulu, kalau X-nya menuju satu dari kiri, nah, Anda lihat bahwa saya sering pakai argumen grafik, ya. Makanya Anda harus ingat gambar grafiknya seperti apa. Ini ln X kayak gini nih, ya. Dia motong satu di situ. Kalau X-nya menuju satu dari kiri, situ, ya. Berarti si nilainya itu, berarti kita menelusuri grafik ln X, sehingga X-nya menuju 1. Ya. Apa yang kita amati? Bahwa si nilai ln-nya itu selalu negatif. Ya. Berarti yang bawah ini, ln X dia menuju 0 dari sebelah kiri. Ya. Ini menuju 0 dari kiri. Oke. Nah, kalau si ln X-nya menuju 0 dari kiri, artinya si nilai ln X-nya itu negatif, tapi dekat ke 0. Akibatnya, si 1 per ln X, dia akan menuju plus tahingga atau menuju minus tahingga? Gimana? Minus atau plus? Ya, Anda lihat aja, si ekspresinya itu nilainya negatif apa positif? Negatif ya. Jadi ini menuju minus tahingga, yang ini menuju, kalau X-nya menuju 1 dari kiri, berarti si 1 min X-nya akan positif kan? Karena X-nya kurang dari 1.
Kalau X-nya kurang dari 1 dikurangi suatu bilangan yang kurang dari 1 akan positif. Berarti secara keseluruhan ini bernilai positif. Tapi penyebutnya menuju 0. Jadi secara keseluruhan menuju tak hingga. Sehingga ini merupakan bentuk tak tentu tak hingga kurang tak hingga. Ya. Limit X menuju 1 dari kiri, 1 per ln X ditambah 1 per X min 1, 1 min X. Ini bentuk tak tentu min tak hingga tambah tak hingga, atau tak hingga kurang tak hingga. Ya. Nah, ini harus kita tulis ulang, paksa supaya bentuknya tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Ini semacam kita punya dua pecahan, bilangan pecahan. Gimana cara menyederhanakannya? Ya, alamiahnya adalah kita samakan penyebutnya. 1 min X ditambah ln X dengan penyebutnya perkalian dari 1 min X dengan ln X. Nah, sekarang kalau dalam bentuk ini bentuknya apa? Yang atas ini menuju 0, ln X juga menuju 0, yang ini menuju 0, ini menuju 0. Jadi ini adalah bentuk 0 per 0. Karena bentuknya sudah 0 per 0, kita boleh pakai L'Hopital. Limit X menuju 1 dari kiri, turunkan 1 min X, min 1, turunkan ln X, 1 per X, yang bawah kita pakai aturan perkalian. Min ln X ditambah 1 per X, 1 min X kali 1 per X. Oke, ini si 1 per X-nya annoying. Kita kalikan dengan X per X. Oke. Kalau yang atas dikalikan dengan X, min X tambah 1. Kalau yang bawah dikalikan dengan X, jadinya min X ln X ditambah 1 min X. Ternyata setelah kita periksa, yang atasnya masih 0, yang bawahnya juga 0. Ya. Gimana dong? Mau L'Hopital sekali lagi? Ya, boleh. Ini masih 0 per 0. Kalau kita L'Hopital sekali lagi, limit X menuju 1 dari kiri, min 1 per min ln X. Oh, nanti dikali X per X lagi. Nah, nggak apa-apa. Kemudian dikurangi X dikali 1 per X. X kali 1 per X 1. Kurangi 1. Dikurangi 1 lagi. Limitnya jadi min 1 per min 2. Sama dengan setengah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Aduh, saya takutnya Anda merasa berpuas diri hanya dengan menonton aja gitu. Ini masih banyak soal yang belum dikerjakan ya. Nanti Anda kerjakan sendiri dan harus sampai pada level, pada taraf Anda nggak usah lihat pekerjaan siapapun, Anda bisa mengerjakannya sendiri. Ya. Kalau Anda belum sampai ke tahap itu, ya ngulang lagi gitu. Terus berkali-kali soal yang sama. Sampai Anda nangkep ide utamanya apa sih sebetulnya. Sehingga Anda bisa mengerjakannya lancar sendiri. Ya. Oke, sekarang yang pangkat-pangkatan. Mungkin kita bisa punya satu soal lagi nih.
Mana nih? 3 pangkat. Oke, Anda coba yang C. Oh, 4 menit lagi. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, seperti yang kita diskusikan di kelas, seperti yang kita diskusikan di kelas, bentuk perpangkatan ini tidak semuanya merupakan bentuk tak tentu. Meskipun, kalaupun kita mengignore apakah ini bentuk tentu atau bentuk tak tentu, kita selalu bisa menggunakan langkah-langkah berikut. Ya, ini kita misalkan Y sama dengan apa yang ingin kita hitung limitnya. Nah, tapi alih-alih kita langsung menghitung limit Y, kita akan menghitung limit ln Y. Dengan menggunakan sifat ln, si super X-nya bisa kita simpan di depan. Super X, ln dari ln X. Sekarang, kalau kita hitung limit X menuju tak hingga dari ln Y, ini sama dengan kita menghitung limit X menuju tak hingga dari ekspresi ini. Kita tuliskan sebagai ln X dibagi dengan X. Nah, kalau kita periksa yang atas, ketika X menuju tak hingga, ln X yang di dalam menuju tak hingga. Akibatnya ln yang luar juga menuju tak hingga. Berarti ini bentuk tak hingga, X-nya juga menuju tak hingga, bentuk tak hingga per tak hingga. Kita pakai L'Hopital, limit X menuju tak hingga, ln diturunkan 1 per apapun yang ada di dalam, dikali dengan turunan fungsi yang di dalam. Turunan fungsi ln X adalah super X. Dibagi semua dengan turunan X. 1. Ini kalau kita sederhanakan menjadi limit X menuju tak hingga 1 per X ln X. Berapa limitnya? Berapa? 1 per tak hingga, Pak. Jadi ya, No. Oke. Akibatnya, ini belum selesai. Yang kita inginkan adalah limit X menuju tak hingga dari apa soal aslinya? Ln X. X ini adalah limit X menuju tak hingga dari Y. Jadi ini akan sama dengan E pangkat apapun yang ini. Jadi limitnya adalah
1. Begitu. Ada pertanyaan? Ini masih banyak ya. Dan saya lihat itu juga generasi Anda itu suka mengumpulkan catatan pekerjaan orang lain ya. Anda memiliki informasi tersebut tidak berarti informasi tersebut sudah bagian dari diri Anda. Anda hanya kolektor dari solusi punya orang lain. Kalau Anda menginginkan pengetahuan tersebut menjadi bagian dari diri Anda harus bisa mengerjakannya sendiri, semuanya. Ya, kalau memang pengen bisa semuanya, kalau cuma merasa cukup bisa sebagian, ya sebagian juga. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ketika ujian Anda merasa heran kenapa Anda tidak bisa, karena Anda nggak berusaha untuk bisa sendiri. Anda berpikirnya bahwa kalau Anda punya informasinya tinggal diingat saja. Tidak seperti itu cara mainnya. Anda harus banyak mengerjakan sendiri. Makanya saya kasih kesempatan buat Anda untuk membuktikan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda mau bekerja keras. Tunjukkan lewat coretan-coretan Anda bahwa Anda, usaha Anda untuk bisa berhasil di kuliah ini besar. Ya, usaha Anda keras. Ya. Oke, sudah lewat 1 menit 11.56. Terima kasih. Sampai ketemu besok, insya Allah. Ya. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Pak, Pak, izin bertanya, Pak. saya Pak.